Puluhan bus angkutan kota dalam provinsi serta angkutan kota antar provinsi kini telah resmi beroperasi di Terminal Leuwi Panjang, menyusul pemindahan layanan dari Terminal Cicahem yang efektif sejak tanggal 26 Mei 2026. Berdasarkan pantauan langsung pada hari Kamis, 28 Mei 2026, sejumlah bus yang telah berpindah terlihat memadati area parkir Terminal Leuwi Panjang untuk menunggu penumpang sebelum diberangkatkan menuju berbagai tujuan. Kehadiran armada baru ini membuat aktivitas di terminal terlihat jauh lebih sibuk dan padat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kepala Terminal Leuwi Panjang, Asep Hidayat, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 60 unit bus yang beroperasi di Terminal Leuwi Panjang. Meski demikian, Asep menyebutkan bahwa baru sekitar 80% armada yang telah berpindah, sementara 20% sisanya masih beroperasi di Terminal Cicahem. Pihaknya menjelaskan bahwa rencana penutupan Terminal Cicahem sudah disosialisasikan kepada seluruh perusahaan otobus terkait sejak tanggal 25 Mei 2026. Sejumlah perusahaan otobus besar yang armadanya telah masuk ke Terminal Leuwi Panjang diantaranya adalah Po Budiman dengan rute Wonosobo, Pangandaran, serta Tasikmalaya, Po Gunung Harta rute Bandung-Bali, serta Po Eka, Sugeng Rahayu, dan berbagai armada lainnya yang melayani rute ke wilayah Jawa. Bus-bus yang kini diberangkatkan dari Terminal Leuwi Panjang akan langsung diarahkan menuju Jalan Tol Muhammad Toha untuk melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah tujuan. Pemindahan layanan ini dilakukan sehubungan dengan rencana alih fungsi Terminal Cicahem yang akan dikembangkan menjadi depo bus rapid transit. Hal ini merupakan bagian dari dukungan penuh terhadap proyek strategis pemerintah pusat dalam menata sistem transportasi publik yang lebih modern dan terintegrasi. Dalam rangka Cicahem rencana akan segera ditutup. Sebenarnya surat edarannya sudah tersosialisasi ke PO-PO masing-masing itu di tanggal 25. Tapi kenyataannya sampai saat ini masih ada yang berangkat dari Cicahem. Oke. Itu yang masuk ke Leuwi Panjang sekitar 80% yang sudah masuk ke Leuwi Panjang. Sisanya 20% masih ada di Cicahem. Jadi tujuannya dari Leuwi Panjang langsung ke Tol Muhammad Toha kami. Oh, Tol Muhammad Toha. Terus adapun penumpang sudah pada mengetahui bahwa di Leuwi Panjang sudah ada layanan yang ke arah timur seperti ke Jawa, ke Wonosobo, ke Pangandaran dan sebagainya. Jadi di sini tetap kita buka layanan biarpun masih ada yang sebagian di 20% dari Cicahem. Siap. Pak, untuk PU busnya dengan kebijakan ini artinya sudah menerima atau gimana nih Pak? Kalau bis sudah menerima Pak. Kalau bis sudah, setiap PO sudah menerima. Tinggal kami menutup dari pengembang yang untuk membangun Cicahem itu masih belum menutup. Tapi tetap kita menyediakan tempat untuk pemindahan Cicahem dan 80% sudah masuk. Pak, dengan pemindahan ini sarana prasarana yang di Leuwi Panjang seperti apa Pak? Sarana prasarana itu kami memang siapkan jalur keberangkatan. Kita atur hardway-nya. Jadi bis yang belum waktunya berangkat tidak untuk berdiam di Terminal Leuwi Panjang. Jadi berdiamnya di pool. Sehingga kami kendalikan bis-bis yang dari Cicahem masuk ke sini agar tidak terjadi penumpukan di Terminal Leuwi Panjang. Jadi sebagian itu belum waktunya itu dia stay di pool masing-masing. Pak, dari 80% itu kira-kira berapa bus Pak yang sudah pindah ke sini Pak? Ya kurang lebih sampai 60 bis. 60 bis. Itu bisa disebutkan Pak PO apa aja Pak di antaranya Pak? Yang sudah masuk itu PO Budiman, itu Wonosobo, Pangandaran, Tasik dan sebagainya. Kedua Gunung Harta, Bali. Ketiganya Eka ke Surabaya. Ini namanya Sugeng Rahayu ke Surabaya. Terus Kalingga itu ke Jawa. Terus PO KYM. Terus 27 Trans, City, Bandung Express. Semuanya udah pada masuk gitu ya. Pak, ada dampak Pak misalkan penurunan penumpang begitu atau seperti apa nih Pak setelah pemindahan ini? Kita kan dari tanggal 25 sebelum jauh-jauh sudah sosialisasi. Nah, di situ sudah pada mengetahui ada keberangkatan yang naik dari Leuwi Panjang itu peminatnya memang ada yang memang sekitar Bandung Raya. Bandung Raya. Jumlah penumpang masih stabil atau ada penurunan? Masih stabil. Memang ada peningkatan. Ada peningkatan. Untuk weekend ini untuk akap itu sekitar 15%. Untuk AKDP sekitar 25%. Siap. Pemindahan lumayan
untuk penumpangnya juga, terus nambah lagi jalur trayeknya. Cicahem kan Bandung Wonosobo tuh. Sementara di sini belum ada, ya lumayan menambah. Ada peningkatan berapa persen Pak kira-kira Pak untuk Untuk penumpang? sekarang paling 25%. Biasanya Pak selama di Cicahem jumlah penumpang berapa nih Pak? Rata-rata Pak? Rata-rata satu bus ya ini. paling nggak full seat, paling 15 atau 20 penumpang. Nah setelah dipindahkan dari Cicahem ke Leuwi Ini Panjang, lumayan lah. Tadi juga ya pagi-pagi full seat. Pak ada dampak lainnya nggak Pak selain peningkatan, misalkan jadi perjalanan lebih jauh atau seperti apa nih? Oh enggak, perjalanan mah tetap malah lebih lancar, soalnya kan Sinar Jaya start awal dari Gede Bage, lebih panjang langsung masuk tol Pasir Koja. Oh, berarti dari sini langsung masuk Pasir Koja. Oke, siap. Pak, ke depan gimana nih kira-kira prediksinya setelah dipindahkan, penumpang bakal meningkat lagi atau seperti apa nih Pak? Kalau penumpang pasti bakalan meningkat, cuma Kenapa Pak itu? ya apanya? Kenapa bisa meningkatkan penumpang nih, banyak yang belum tahu misalkan dari Jadi kebanyakan penumpang Jawa itu daerahnya daerah Baleendah sama daerah-daerah sini lah. Terus ini? Nah, kalau misalkan daerah-daerah Cicahem yang mungkin agennya agen Cileunyi. Agen Cileunyi. Masuknya, atau Cibiru lah. Oke, siap. Buat cakap. Pak, nama lengkap Pak? Nama lengkap Angga Sutra, Pak. Angga Sutra Sutra sebagai sebagai CSO, CSO. Siap. marketing.